Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama lagi dengan PKBM Sumber Ilmu Kepanjen dalam kelas digital mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Hari ini kita akan membahas modul 3 dengan tema Napaktilas Manusia Indonesia. Dari gambar tersebut ataupun judul tersebut, kita dapat mengira-ngira ataupun membayangkan apa yang akan kita pelajari saat ini. Jadi napaktilas itu berarti mencari jejak-jejak atau petilasan atau bekas-bekas manusia Indonesia. Dari sini, dari tema tersebut sudah paham belum kira-kira? Nah, dari gambaran-gambaran yang sebelumnya atau kita gambaran-gambaran dalam benak kita, jadi akan kita pelajari dan akan kita temukan bagaimana manusia Indonesia pada zaman dahulu kala. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, perhatikan gambarnya. Masih gambarnya manusia Indonesia, masa gambarnya seperti itu ya, tapi jangan dihiraukan gambarnya, tapi kita ilmunya saja yang kita ambil. Oke, napaktilas manusia di Indonesia. Materi pembelajaran: jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, peta jalur penyebaran manusia di Indonesia, manusia purba di Indonesia. Nah, terus kita lanjutkan di sinilah manusia purba di Indonesia. Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Ada dua cara, melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang telah membantu atau biasa disebut dengan fosil. Melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang diketemukan. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, kaki fosil tengkorak dengan ukuran tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kehidupan mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau jenis kera atau bitet. Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis-jenis manusia purba. Perubahan manusia purba mulai dari kiri ke kanan. Kita perhatikan di sini dari monyet yang berjalan tegak, kemudian berubah lagi, kemudian yang terakhir menggunakan komputer. Nah, kira-kira apa kita percaya apa tidak? Wallahu alam ya, kita jangan pikirkan seperti itu, kita dari kera, tapi kita ambil saja ilmunya saja, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita lanjutkan, peta fosil, penemuan fosil di Indonesia ya. Jadi pertama di Sangiran, Sambung Macan, Sonde, ya, belum tar. Nah ini ya. Nah, saya ulangi lagi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mereka berbeda dengan manusia modern sekarang. namun memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang lebih dibandingkan
dengan jenis kera. Namun memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kera. Mereka telah memiliki tingkat kemampuan untuk mengembangkan kehidupan seperti halnya manusia sekarang, walaupun dengan tingkat yang sangat terbatas. Mereka lazim disebut manusia purba atau manusia yang hidup pada zaman praaksara. Berikut diuraikan jenis fosil manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. 1. Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus manusia, Paleo tua, dan Javanicus Jawa. Jadi diartikan, jadi manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswerd pada tahun 1941 di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Yang kedua, Pikentanthropus robustus dan Pikentanthropus mojokertensis. Itu adalah artinya kera. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswerd pada tahun 1936 di Lembah Sungai Brantas. Manusia ini dianggap sebagai generasi lebih muda dibandingkan jenis manusia kera pertama. Jenis manusia purba ini masih mirip kera sehingga disebut pite, gitu ya. Nah, ini tadi gambarnya. Kita lanjutkan lagi peta fosil penemuan. Nah, ini Sangiran, Sambung Macan, Sonde, Trinil, Ngandong, Kedung Grubus, Kalibeng, Kabuh, Pucangan, Jetis, dan Perning. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Manusia ini ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1890-1892 di Desa Trinil, dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah lebih dari 1000 cc, dan jenis kera tertinggi 600 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 600.000 tahun silam. Terus yang keempat, Homo soloensis. Kedua jenis manusia ini ditemukan pada tahun 1931-1934. Homo soloensis ditemukan di sepanjang Bengawan Solo, Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran oleh Citerhal dan WWFF Opernot. Bentuk tubuhnya tegak, keningnya sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900 sampai 200 tahun yang lalu. Adapun Homo wajakensis ditemukan oleh von Richthofen di Desa Wajah tahun 1888 dan Eugene de Bois pada tahun 1889. Diperkirakan manusia hidup dari 600 sampai 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kedua jenis manusia ini disebut Homo karena mirip manusia modern. Volume otaknya pun sudah mencapai 1300 cc. Mereka juga disebut dengan Homo sapien karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern sekarang.
Jenis manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia atau bangsa aborigin. Yang kelima, Homo mojokertensis. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Ralph von Koningswald memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Perhatikan tabel berikut ini. Pada zaman Paleolitikum, hasil kebudayaan, kapak genggam, chopper, kapak perimbas, alat serpih, dan alat tulang. Manusia pendukungnya Homo erectus, Homo sapiens macaques, dan Homo sapiens solonensis. Ciri-ciri budayanya, batunya kasar, belum terbentuk. Zaman Mesolitikum, ya, ini mulai ada apa ini, Abruzose Pebble ini ya, mulai ada ini di manusia pendukungnya Papua, bentuk batunya agak halus. Neolitikum, kapak persegi. Proto Melayu suku Nias Toraja Dayak Sasak, batunya sudah halus sesuai kebutuhan. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya tadi. Mulai Pithecanthropus, Pithecanthropus lah, ini gambarnya. Kita perhatikan sini, ini monyet agak berdiri, monyet jalan, monyet terus berubah jadi manusia. Ya, manusia purba sampai manusia sekarang. Percaya apa tidak, terserah Anda. Wallahu alam, tapi kita bukan dari turunan kera. Peta jalur penyebaran manusia di Indonesia. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan pada peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Menurut teori Hakem dan von Huyne-Golden, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Secara bergelombang dan menyebar ke wilayah Indonesia. Mereka berasal dari daerah Yunan, Tonkin, yaitu sekitar lembah Sungai Mekong, Vietnam sekarang. Perpindahan bangsa Austronesia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, dan sebagainya. Yang kedua, adanya serangan bangsa-bangsa pengembara dari Cina Utara atau bangsa Babar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan serangan dari bangsa Tibet sekitar 1000 Masehi. Faktor tersebut telah mendorong bangsa Austronesia meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari tempat hidup baru yang lebih aman. Mereka datang ke Indonesia, ada yang melalui jalur darat dan ada juga yang melalui jalur laut. Penyebaran mereka ke Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Nah, gelombang pertama tahun 2000 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang pertama kali diperkirakan terjadi pada 2000 sebelum Masehi. Arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum yang dikenal dengan sebutan
Proto-Melayu atau Melayu tua. Mereka dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan jalur timur. Kalau jalur barat melalui Semenanjung Malaya, Sumatera, dan ada sebagian yang menuju ke Jawa, ada yang ke Kalimantan dan NTT. Ya, kebudayaan yang ditinggalkannya adalah kapak persegi. Kalau melalui jalur timur, dari timur ya, dari Teluk Yongkin Yunan menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua sampai Australia. Ya, jadi zaman dahulu masyarakat itu juga ada terjadinya transmigrasi ya, perpindahan penduduk dari wilayah ke wilayah ya. Tapi kalau sekarang juga ada, dikarenakan mungkin keamanan atau kenyamanan ataupun karena makanan yang sudah habis. Perhatikan tabel di bawah ini ya, perhatikan ini. Daratan Asia, jadi kalau daratan Asia dari Yunan tadi, jadi Papua Melanozoid, Melanesia, jadi Kepulauan Riau, Kepulauan Indonesia, dan Irian. Kalau Proto Melayu atau Melayu tua dari suku Kalimantan, Dayak, Sulawesi, Toraja, Lombok, Sumatera. Kalau Detren Muda, Sumatera, Jawa, Bali Muda, Madura, dan Sulawesi. Kita perhatikan tadi gelombang ke-1 ya, tahunnya yang tahun 2000. Sekarang gelombang kedua tahun 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua sekitar 5000 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini juga termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia, disebut Detro Melayu. Kebudayaan yang dibawa ras Detro Melayu ini relatif lebih maju karena mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu, kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu lainnya. Bangsa Austronesia akhirnya mendesak ras Proto Melayu yang sudah lebih dahulu datang. Sifat ras Detro Melayu ini lebih suka terbuka terhadap pengaruh budaya luar dibandingkan ras Proto Melayu. Kedatangan nenek moyang ke wilayah pulauan, kita memilih daerah pantai, muara, dan sungai dengan pertimbangan antara lain letaknya strategis, mudah mendapatkan air, subur, dan banyak makanan, dan jalur lintas mudah dilalui. Ini perhatikan di sini. Ini peta persebarannya. Jadi wilayah barat dan wilayah timur. Di sini tadi dari Yunan ini. Nah, kita perhatikan gambarnya inilah. Proto Melayu dan Detro Melayu ya. Proto Melayu berarti Melayu lama, ini Detro Melayu. Jadi perkembangan seperti ini. Wilayah Indonesia. Nah, terus jadi perhatikan di sini. Nah, ini gelombang pertama Proto Melayu ya, Proto Melayu tua ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Lewat jalur kedatangannya lewat Cina Selatan, Taiwan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini sudah ya. Kedua dari Detro Melayu. Jadi Detro Melayu ini yang lebih muda ya. Jadi dari cerita tadi dapat disimpulkan atau dirangkumkan manusia purba pertama kali dilakukan oleh penelitian manusia purba pertama kali dilakukan oleh B.D. van Rooijsten pada tahun 1890 ya, di daerah Wajak. Kemudian penelitian manusia purba dilakukan oleh Van Connive tahun 1933. Di tahun
penemuannya dikelompokkan menjadi Megatentribus, Paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo. Asal-usul nenek moyang Indonesia secara pasti sangat sulit ditentukan. Ini kata kuncinya. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia secara pasti sangat sulit ditentukan. Tapi berdasarkan penelusuran perkembangan bahasa yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu, dan ditemukan arkeologis berupa penyebaran kapak lonjong dan persegi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia. Ya itu ya, jadi saya simpulkan. Oke, dari penjelasan tersebut, nah ini silakan dikerjakan ya, nanti dikerjakan sendiri pilihan gandanya. Gak usah dikirimkan ke saya ya, nanti dicocokkan sendiri. Kalau sudah hafal, jadi bisa kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Nah ini soal pilihan ganda. Manusia purba tertua terdapat di Indonesia adalah, kita cari. Tokoh pertama kali menemukan fosil manusia Indonesia adalah, pendukung kebudayaan Neolitikum melalui jalur barat adalah, kebudayaan zaman Neolitikum Indonesia jalur barat adalah, gitu ya. Nah setelah itu kita lanjutkan sistem seni budaya. Sistem seni budaya. Nah, kehidupan awal ini jawabannya ada, sudah kunci jawabannya ada. Ya. Jadi tidak perlu tidak perlu apa maksudnya? Tidak perlu dikumpulkan jawaban soalnya, karena sudah ada jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Nah, saya nanti dipahami sendiri. Sekarang unit 2. Sekarang unit 2. Unit 2. Kita lanjutkan unit 2 bentar, kita buka dulu materinya. Nah ini tadi pertanyaannya tadi ya, manusia purba yang tertua di Indonesia adalah, jawabannya A, Meganthropus Paleojavanicus. Ingat-ingat ya. Berikut ini yang merupakan ciri manusia zaman Paleolitikum adalah, jawabannya C. Jadi sudah mengenal kepercayaan. Nah nanti dihafalkan sendiri itu ya. Dihafalkan sendiri. Unit 2 sekarang unit 2. Unit 2. Unit 2. Kehidupan awal manusia Indonesia. Kehidupan manusia diperkirakan dimulai ratusan ribu tahun yang lalu karena belum mengenal tulisan. Manusia masa pra-aksara meninggalkan benda-benda peninggalan sejarah berupa bangunan, fosil, dan peralatan. Kemudian kita lanjutkan, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Sistem sosial. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba ditandai dengan cara kehidupan kelompok masyarakat kecil. Jadi
berkelompok dalam skala kecil. Kemudian mereka berpindah-pindah karena masih tergantung dengan alam, sehingga kalau habis makanannya akan berpindah mencari makanan yang baru. Nah, jadi kehidupan dan aktivitas sehari-hari manusia purba itu hanya untuk mencari makanan dan cara berburu dan mencari umbi-umbian dengan alat-alat yang sederhana. Jadi dalam pencarian makanan itu mereka tidak akan jauh-jauh dari air, atau sehingga mereka biasanya berdomisili di wilayah sekitar aliran sungai, danau, dan mata air atau pinggir laut ya, itu karena dekat dengan sumber makanan. Nah, kemudian pada kelompok manusia purba, laki-laki bertugas mencari binatang buruan. Jadi pekerjaannya laki-laki itu mencari makanan, dan perempuan hanya untuk memelihara anak-anak, ya, masak dan mengumpulkan makanan. Nah, kemungkinan kemudian sudah ditemukan api mulai ya pada masa ini mereka sudah mulai memasak makanannya. Kita lanjutkan. Nah, sistem seni budaya pada masa perburuan dan mengumpulkan makanan ya ternyata telah menghasilkan budaya. Jadi ketika kelompok-kelompok masyarakat itu akan menghasilkan budaya-budaya yang baru. Ya, mungkin saat itu mereka mencoret-coret gambar tembok ataupun gambar di batu ataupun menggambar di pohon dengan ekspresinya mereka, ekspresi diri mereka, misalkan ekspresi berburu hewan jadi digambarkan di dinding-dinding batu. Ya. Banyak ini ditemukan di wilayah Sulawesi, gambar-gambar dan cap-cap ini. Ya, ini mungkin ya itu mungkin sumber inspirasi. Jadi karena manusia itu mesti menghasilkan budaya. Jadi budayanya mungkin masih sederhana, tidak seperti yang sekarang ya. Dan sosial ekonominya juga belum ada jual beli ataupun korupsi ataupun manipulasi, tapi mereka hanya mengandalkan otot dan kuat untuk berburu makanan. Hanya itu saja. Sistem kepercayaan atau religi ya, mungkin kita dapat ya, religi mungkin mereka itu belum mengenal adanya Tuhan ya, mungkin kita belum tahu juga, tapi menurut cerita tapi mereka belum mengenal adanya Tuhan. Jadi mereka hanya mengandalkan alam saja ya. Religi. Kemudian sistem penguburannya sudah ada mulai ya. Ini ya, sistem kepercayaan masyarakat pada masa berburu mengumpulkan makanan dapat diketahui melalui lukisan yang ada di gua, karang, dan tata cara upacara penguburan mayat. Tata cara penguburan mayat dapat diketahui di antara mayat-mayat itu ada yang ditaburi dengan butiran cat warna merah. Cat tersebut berhubungan dengan upacara penguburan agar dapat memberikan kehidupan baru di alam baka. Itu contohnya. Jadi masih mereka itu percaya pada alam. Jadi mereka kalau meninggal dunia itu akan kembali ke alamnya, alam. Nah, terus pada masa bercocok tanam, sistem sosial ini ya mulai dari yang berburu, kemudian berpindah menjadi food gathering ya, food gathering menjadi food
producing, jadi tidak mulai berburu lagi tapi mengumpulkan makanan sendiri, mulai bercocok tanam, bertani, memancing ikan, jadi tidak mengumpulkan makanan dengan perburuan. Nah, kehidupan ekonomi, karena pertambahan penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja meningkat, maka bidang pertanian berkembang pesat. Jadi pada saat ini dikatakan banyak anak banyak rezeki, memang benar, karena lahan yang luas, jadi banyak rezeki itu dengan banyaknya anak dan keluarga, jadi bisa menanam lahan yang kosong-kosong dengan jenis tanaman umbi-umbian, buah-buahan, dan padi-padian dan sayur-sayuran. Teknologinya masih sederhana ya, berupa beliung persegi, kapak lonjong, kapak panah, dan gerabah. Sistem kepercayaannya animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh jiwa itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi pada juga benda-benda tertentu. Roh-roh itu dapat berbuat baik tetapi dapat berbuat jahat. Agar roh tidak jahat, manusia perlu memujanya sambil memberi sesaji. Dinamisme percaya adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu, misalnya pohon, batu, gunung, gua, jimat, senjata, dan lain-lain sebagainya. Ya, praktek religi, ya ini contohnya masih di Dayak ya, masih ada. Masih ada ya di Dayak, terus ada di Nias juga masih ada, di Papua. Kemudian yang C, masa perundagian. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada masa bermukim dan bercocok tanam telah hidup menetap dan teratur. Masyarakat itu kemudian makin maju setelah mengenal logam. Kemampuan membuat logam menambah kemampuan masyarakat tersebut. Banyak peralatan manusia menjadi semakin sempurna, berkembang, ya, dan kemudian inilah mulai zaman mengelola logam. Ya, terus perkembangan teknologi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, ya, mulai mengenal logam-logam ini mulai tahun 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka sudah mengenal logam ya. Untuk apa? Untuk alat-alat pertanian, alat-alat berburu, dan perhiasan. Nah, ini jadi ya rangkumannya bisa dibaca sendiri. Jadi nanti soal latihannya dikerjakan sendiri, sudah ada jawabannya di sampingnya. Nah, oke, selesai. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi kami di nomor WA grup ya, atau japri sendiri ke Bapak Syarial. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.